sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, Saudara, saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaat teduh, kita mengarahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bersaat teduh. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan Engkau telah mengantarkan kami ke rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini juga Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu, berkumpul di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi ini Tuhan kami rindukan lawatan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau persiapkan hati pikiran kami ya Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, agar senantiasa Tuhan kami boleh melakukan segala firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami saat ini masih dalam perjalanan Tuhan, karena Kau hantarkan ke tempat ini agar kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah senantiasa Engkau tetap bersama-sama kami. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, marilah kita bernyanyi kembali. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi betapa hebat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan, kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Berkuasa di bumi di surga, bertata
kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan epistel yang terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu kepada kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekaranglah buang semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalamnya setiap hari. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama
selamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita saudara menyampaikan dua-dua permohonan kita. Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Sehingga kami Tuhan boleh memperoleh kasih karunia dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan permohonan-permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Kau mau mendengarkan Tuhan apa yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Bapak yang baik, kami ingin mendoakan Tuhan kerohanian jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan kerohanian jemaat di tempat kami semakin berapi-api ya Tuhan untuk boleh lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah senantiasa hati kami ingin selalu mencari Engkau Bapa, agar senantiasa Tuhan kehidupan kami boleh semakin baik, semakin sempurna di hadapan-Mu. Tuhan, bagi jemaat-jemaat kami yang saat ini Tuhan belum mau beribadah ke tempat ini Bapa, kiranya Kau ketuk pintu hati mereka Bapa. Biarlah senantiasa mereka itu Tuhan, untuk hari-hari selanjutnya boleh datang ke tempat ini karena mereka rindu akan firman-Mu, akan lawatan-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat kami ya Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan kesehatan jemaat kami di tempat ini, kiranya Kau kuserahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Apabila ya pada saat ini Tuhan ada yang kurang sehat, biarlah senantiasa Kau berkati, Kau lindungi Tuhan, beri kesehatan mereka ya Tuhan, agar senantiasa mereka boleh kembali pulih dan boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba Tuhan, umumnya ya Tuhan gereja metodis di seluruh Indonesia ini Tuhan dan dunia. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, biarlah senantiasa Engkau memberkati hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, agar senantiasa pelayanan mereka semakin luar biasa di hadapan-Mu. Dan terkhusus ya Tuhan buat hamba Tuhan kami di tempat ini, Pendeta Linda Mutiara Tobianga Bapa, kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu, berkat-Mu, kesehatan dan kekuatan Tuhan, agar senantiasa boleh Tuhan mengembalakan kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pekerjaan jemaat kami saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, biarlah senantiasa Kau menyertai, baik itu pegawai negeri sipil ya Tuhan, baik itu yang mengajar, baik itu yang membuka usaha Bapa. Biarlah senantiasa Engkau menyertai, memberkati segala hasil pekerjaan kami Tuhan Yesus. Agar senantiasa kami boleh melanjutkan hidup kami dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan bagi jemaat juga ya Tuhan yang saat ini mencari pekerjaan, kiranya Kau tunjukkan Bapa, Kau tunjukkan pekerjaan yang pantas buat dia. Kau tunjukkan jalan buat Tuhan, bukakan jalan, agar senantiasa Tuhan boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Bapak Ibu, Bapak yang baik, kami teringat juga Tuhan anak kami saat ini yang sedang sakit Tuhan, Saudara Renaldo Kase di rumah sakit Bapak. Kiranya Kau berkati anak kami ini Tuhan, Kau beri kekuatan bagi dia Tuhan, agar dia sanggup menanggung sakit penyakit yang dideritanya saat ini Bapak. Biarlah senantiasa Engkau selalu memberkati dia, menjaga dia, menjamah dia Tuhan, agar sakit yang ada dalam dirinya Tuhan, kakinya yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, Kau sembuhkan Bapa, Kau sembuhkan, agar senantiasa Tuhan dia boleh beraktivitas kembali seperti semula dan bisa bekerja. Kami juga berdoa buat Bapak Ian Kasih yang saat ini menjaga dia Tuhan. Beri kekuatan bagi Bapak ini Tuhan, untuk menjaga anaknya yang lagi sakit di rumah sakit. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah senantiasa keluarga ini juga, adik-adiknya juga Tuhan Kau berkati. Kau beri kesehatan, kekuatan ya Bapak. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa negara kami ya Tuhan, negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau menyertai, memberkati pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, presiden kami hingga jajarannya sampai ke bawah yang terendah ya Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau menyertai, melindungi mereka, menjagai segala usaha, segala pekerjaan mereka Tuhan hanya berdasarkan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan Kau persiapkan hati pikiran kami, agar senantiasa kami boleh disirami firman yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari P3RMI.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari P3GMI. Biarlah senantiasa pujian mereka boleh menguatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian kita, bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, dengan sukacita. Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahanmu, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Kita angkat pujian ini sekali lagi, jemaat kami bangkit berdiri. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Mari kita berdoa. Kami sudah membawakan persembahan kami di hadapan Tuhan pada hari ini. Kiranya Allah memberkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah menyerahkannya kepada Tuhan pada hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan senantiasa mengalir. Bahkan persembahan ini dapat kami pergunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai kami para majelis untuk takut akan Tuhan di dalam mengelolanya dengan baik ya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah membawa persembahan persepuluhan mereka di hadapan-Mu. Hamba berdoa untuk persembahan persepuluhan Ibu M. Borusinaga. Kiranya Allah senantiasa menyertai kehidupannya, memberkati keluarganya, bahkan anak-anaknya diberkati dalam segala hal. Masa depan mereka tetap Tuhan pelihara. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan mencurahkan berkat kepada mereka, bahkan menjauhkan mereka dari belalang pelahap. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan berkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang membawa persembahan persepuluhan mereka
jemaatmu dengan inisial N Tuhan. Engkau tahu siapa dia Tuhan. Kiranya Allah memberkati hasil tangan yang dikerjakannya, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya, memberkati usahanya. Kami percaya Tuhan juga membukakan tingkap-tingkap langit sebagaimana Tuhan telah firmankan dalam Maliaki pasal yang ketiga. Allah memberkati, mencurahkan berkat, apapun yang dikerjakannya Tuhan buat semuanya berhasil. Kami menyerahkan untuk persembahan sekolah minggu, pemuda, sel group, dan persembahan kami lainnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Agar kiranya Allah memberkati. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Linda Mutiara Tobing. Tapi sebelumnya kita angkat pujian kita dari bukan dengan barang panah. Bukan dengan barang panah kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari Bapak Ibu kita katakan sekali lagi, bukan dengan barang panah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bukan dengan barang panah
Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas Perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita berdoa. Berikan kepada kami Tuhan Yesus hati yang taat. Hati yang benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sehingga hati kami ini menjadi tanah yang subur. Di mana ketika kami dengar, kami benar-benar diberkati, disembuhkan, diajarkan, diingatkan. Sehingga kami pun melakukan firman-Mu itu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-44. Markus pasal 12, 41 sampai 44. Tidak ada dalam perjanjian lama, itu ada di perjanjian baru. Jadi enggak usah capek-capek membuka Alkitabnya sampai koyak. Enggak ketemu itu Markus di perjanjian lama ya. Saya akan baca yang 41, Ibu Bapak membaca 42, 44 bersama-sama kita baca. 44 kita bersama-sama baca. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Takut bilang amin karena seluruh nafkahnya. Amin kata Mama Maria ya, luar biasa ya. Bapak Ibu coba kita lihat di situ. Tuhan Yesus duduk. Apa yang dia lakukan? Memperhatikan persembahan tidak satu orang loh. Orang banyak. Jadi diperhatikan setiap persembahan Bapak Ibu. Apakah kita ambil dari kantong setelah kita kucel-kucel? Atau pergi ke Alfa dulu, dilihat itu. Oh, ini dari Alfa ini, baru beli rokok ini. Singgah dulu beli bakso, cimol, kata si Sonia. Karena itu makanan kesukaannya. Sonia jangan langsung gak ke gereja kau, ngeri kita.
Nyanyikan dulu dek lagu ini dek, tadi lagu persembahan itu. Kita simak dulu kata-katanya ya. Supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu persembahan tadi itu enak kali dengan suara merdunya. Kita datangkan singer kita dari Papua. Dari NTT ya? NTT. Ya, iya. Bapak Ibu bangkit dulu bah, berdiri kita nyanyi dulu lagu ini. Enak lagu ini. Coba kita lihat. Bawa persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Apa katanya? Lebih baik memberi daripada menerima. Bawa dengan sukacita, jangan cembetut. Pas istri ngasih persembahan, bapaknya marah-marah. Katanya ya, sukacita. Supaya diberkati pekerjaanmu dan hasil usahamu. Nyanyikan dulu dengan sukacita. Ayo dek. Ayo, lebih kencang lagi deh. Oke. Perhatikan kata-katanya Bapak Ibu ya. Bawalah persembahanmu, yes, ke dalam rumah Tuhan. Amin. Terlebih baik memberi daripada menerima. Amin. Bawalah dengan sukacita. Bawalah dengan sukacita. Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan memberkati Di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan. Dan setiap usahamu. Dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan. Dan setiap usaha. Sekali lagi, bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita. Amin. Tuhan akan memberkatimu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Iya, silakan duduk. Jadi kalau bapak kita, suami kita cuman kasih sedikit gitu ya, nyanyikan di kamar mandi ibu-ibu, jangan dikoyahi baju itu pas nyuci. Cembetut kan, sikit kali kan suamiku ini. Nyanyikanlah lagu ini. Bawalah persembahan, memberi dengan sukacita agar suamiku diberkati gitu ya. Jangan pula sampai ke rumah, belum nyampe suami sudah di pintu gerbang. Mana gajimu Pak? Jangan sampai kayak gitu di jemaat kita ini ya. Berilah, maka kamu akan diberi dengan sukacita. Jangan cembetut-cembetut memberikan persembahan ya. Jangan mukanya muka perjanjian lama. Karena yang kita beri, karena Tuhan bukan orang miskin ya. Bukan miskin, Tuhan itu kaya. Cuman bagaimana hati kita ini terpaut gak dengan mamon. Terpaut gak dengan harta. Ya, kita akan belajar. Hari ini tema kita yaitu persembahan seorang janda miskin ya. Jadi kalau yang namanya janda berarti suaminya sudah gak ada. Kayak kami lah. Saya sudah yatim, bapakku udah gak ada. Tinggal mamaku. Jadi aku anak yatim kan gitu ya. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, hidup katanya si Kris. Kami ya kita harus tetap semangat. Kan begitu ya, bahwa Tuhan selalu pelihara. Nah, saudara ketika melihat seorang janda miskin memasukkan persembahan di kantong kolekte. Mungkin ada orang yang berkata dalam hati, alah paling persembahannya ini cuma 2.000. Datanglah tiba-tiba kan ada orang pakai compang-camping ke gereja ini. Majulah dia ke depan, paling 2.000 persembahannya ini. Gak adanya artinya itu. Bahkan tak jarang ada orang yang mencibir, menyepelekan dan menganggap bahwa persembahan janda itu atau orang miskin itu tak ada artinya bila dibandingkan dengan orang-orang yang kaya, karena itu tidak dapat membiayai operasional gereja. Orang kan berpikir begitu. Berbeda jika ada orang kaya, penampilannya parlente. Ya. Tahu parlente? Hari ini aku suka lihat Pak Gultom, ganteng kali di hari ini.
Kayak gini lah parlente gitu, kayak Pak Siburian gitu. Pak Siburian jangan langsung ngumpet ke sana. Ya, parlente. Langsung orang pikir pasti banyak ini persembahannya, tebal ini kau lihat. Wah, inilah yang Tuhan mau katanya, inilah menyenangkan hati Tuhan. Saudara, penilaian itu lumrah jika kita menilainya dengan ukuran logika manusia, ya. Saudara, dapat kita lihat suatu kali Tuhan Yesus duduk menghadap peti persembahan itu. Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana orang-orang yang memberikan persembahan memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Dan Tuhan Yesus berkata kepada muridnya apa? Bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Kemudian janda itu memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Ia memberi dari kekurangannya. Ya. Dan Tuhan sangat memberikan apresiasi dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan itu tercatat bahwa Tuhan sangat memberi apresiasi kepada mereka anak-anak Tuhan yang memberi dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maknanya? Apa yang mau diajarkan? Apa yang mau kita dapatkan dari persembahan seorang janda ini? Banyak perkara yang bermakna yang mau disampaikan kepada kita. Salah satunya apa? Mari kita lihat yang pertama. Tuhan Yesus ternyata ia memperhatikan orang-orang memberikan persembahan. Tidak seperti biasanya pada waktu itu Tuhan Yesus duduk menghadap pada peti persembahan. Di sana di dalam rumah ibadah itu ia perhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam persembahan itu. Lalu kita lihat di situ apa yang dilihat dari situ. Tuhan melihat bagaimana keikhlasan. Dan Tuhan memperhatikan bahwa orang-orang kaya itu menunjukkan persembahannya untuk memamerkan sesuatu daripadanya. Tetapi janda ini memberikan, dia tidak memegahkan hati dirinya dengan tulus hati. Dia kasih kepada Tuhan. Bahkan di situ dicatat apa? Seluruh nafkahnya. Ya. Mana ada yang berani ini? Kan begitu. Belum ada ya Pak ya. Ini seluruh nafkahnya loh. Yepta. Kayak mana tiba-tiba. Kan di Alkitab ada dibilang persembahan sulung. Persembahan sulung itu ketika kita pertama kali bekerja, bukan persepuluhan dikasih. Kalau persepuluhan itu kan 1/10. Kalau persembahan sulung, ketika Yefta pertama sekali bekerja, maka 100% itu dikasih ke Tuhan. Itu persembahan sulung loh. Kita belum ke situ. Itu lebih berat lagi tuh. Jadi pertama sekali kita bekerja, ya kita berikan itu ke Tuhan. Samalah seperti ketika saya melayani di Lampung, saya ingat sekali itu saya dapat dari Gereja Sukadame 20.000, dari Bandar Jos 10.000, kemudian dari distrik 250.000. Saya megang 2 di situ. Naik sepeda jendegi, belum ada lampu. Nah, semuanya berarti 250 ditambah 20 tambah 10 280.000. Itulah pertama sekali yang saya pegang, maka 100% itu saya kasih ke Tuhan. Itulah buah sulung. Pertama sekali kita bekerja, kan gitu ya. Jangan diumpet-umpetin keris. Persembahanmu ini gak apa-apa lah ini buah sulungnya kan gitu ya, disimpankanlah ucapan syukurnya gitu, gak juga keris kan gitu kira-kira ya. Nah ternyata Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, mau kayak manapun kita ngumpet-ngumpet dilihatnya. Bahkan sekarang Bapak Ibu pun ketika mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan lihat berapapun yang kita jatuhkan ke kantong itu, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Bahkan di situ dicatat dikatakan apa? Orang banyak ya. Kalau namanya orang banyak bukan 10 orang ya. Bisa mungkin ratusan, bisa mungkin ribuan. Tapi Tuhan perhatikan. Ada seorang janda
memberi dari kekurangannya. Yang kedua, apa yang mau kita pelajari di sini? Tadi yang pertama, ternyata Tuhan memperhatikan persembahan kita. Yang kedua, Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat bagaimana motivasi hati kita dalam mempersembahkannya. Jadi kalau kita memberikan persembahan Bapak Ibu, sudah sampai ini di gereja, marilah dulu, saya ajarilah dulu kita ya Bapak Ibu, kita belajarlah dulu ya. Kalau Bapak Ibu ngasih persembahan apapun itu, mau ucapan syukur, mau itu persepuluhan, mau itu mau bangun gereja, mau itu memberikan untuk sekolah minggu, mau itu memberikan untuk retreat, itu titik. Gak boleh koma itu. Tahu Bapak itu apa koma maksudnya? Saya lo kemarin yang nyumbang 100 juta itu di Taman Kebalen. Kemana ditaruh Ibu Pendeta Linda sama Pak Gultom itu? Kurasa sudah dihabiskan itu uang itu. Udah dikorupsi itu sama Pak Gultom, katanya pula lagi kan. Nah, bukan Pak Gultom ini Pak, Gultom lain. Ya kan? Sudah titik itu. Tidak boleh lagi koma itu. Kalau sudah dihantar ke sini itu udah punya Tuhan. Gak ada lagi itu milik Bapak Ibu itu. Karena sudah dikasih sama Tuhan. Perkara bagaimana gereja mengelolanya itu urusan Tuhan dengan orang tersebut. Ingat loh Bapak Ibu, 1.000 kita ambil, bisa 100 juta Tuhan ambil dari kita. Hati-hati mengelola keuangan itu. Makanya saya lihat Ibu Eca ini makin kurus saya lihat. Oh enggak kok makin gendut kok. Enggak main-main itu. Ya. Jadi kalau sudah dihantar gitu ya. Sudah kita bawa persembahan persepuluhan kita. Sudah kita berikan untuk persembahan gereja ini. Udah titik itu. Entah mau kayak mana pun orang di dalamnya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tuhan yang berperkara di situ. Kalau saya sudah bekerja, saya sudah melakukan, saya sudah mempersembahkan kepada Tuhan, itu titik. Kita doakan yang mengelolanya. Makanya setiap saya berdoa di sini, Tuhan, berikan kepada kami roh takut akan Tuhan. Supaya persembahan-persembahan itu dapat dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Supaya ada makanan di rumah Tuhan. Kan begitu. Nah, titik. Dia melihat motivasi kita. Apa motivasi kita untuk mempersembahkan? Apakah untuk memegahkan diri kita? Apakah untuk menunjukkan siapa kita? Atau melihat bahwa kita itu orang yang sudah kaya? Supaya dihormati di gereja ini? Tidak. Datang ke gereja ini kita jadi hamba. Persembahkan, sudah milik Tuhan itu. Biarkan gereja yang mengelolanya dengan baik. Kan kira-kira seperti itu ya. Banyak orang saya suka nanya, kenapa Pak enggak ngasih persepuluhan? Ah di gereja entah kemana ditaruh duitnya. Ngeri saya, ngeri katanya. Padahal memang enggak mau dia ngasih persepuluhan. Tapi dibilangnya lah gereja yang korupsi. Kan begitu, enggak mau dia. Tapi di ininya lah gereja. Nah, motivasi kita bagaimana? Kalau kita melihat di sini motivasi janda itu karena dia merasakan hadirat Tuhan, dia merasakan kebesaran Tuhan, dia memberikan dengan sukacita. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat 2 peser pada zaman itu adalah dalam bahasa itu lepta. Jenis mata uang yang paling kecil. Bayangkan jika zaman itu upah sehari itu 128 denarius, maka janda ini mempersembahkan 2 peser. Kalau dibandingkan dengan UMR orang yang bekerja, itu sekitar kalau saya lihat 3,5 juta lah, saya ambil minimalnya ya. Satu hari itu sekitar 112.000 ya. Nah perempuan ini memberikan sekitar 1.500 rupiah Pak. Itu seluruh nafkahnya dia kasih ke Tuhan. Nah, tapi kita lihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa kepada si janda yang miskin ini. Motivasi, bukan soal besar atau
kurangnya. Tapi bukan pula nanti pulang dari gereja ini minggu depan dikit-dikit aja lah kita kasih. Mak, kata ibu pendeta, perempuan itu 1.500. Kalau bisa kita 1.000 aja, yang penting motivasi kita baik. Enggak juga gitu Pak Chelsea Amang. Pulang gereja, mak 1.000 aja lah kita kasih sama Tuhan. Janda itu 1.500. Oke lah kita naikkan 500 perak, 2.000 lah. Lebih sedikit dari si janda ini. Yang penting motivasi kita baik. Enggak juga Pak. Ya kalau memberi dari kelimpahan kan enak ya, enak sekali. Tapi kayak mana kita bisa memberi dari kekurangan? Nah, nanti kita belajar di sini. Yang ketiga, apa yang kita beri? Nah, menunjukkan besarnya iman. Ya, tindakan janda yang memberi dari seluruh yang dimilikinya mencerminkan bahwa hatinya tidak terikat pada yang berharga yang dimilikinya. Bahkan jika ia tidak memiliki apapun, ia percaya bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu baginya. Matius 6 ayat 33, tetapi jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam pemikiran kita timbul pikiran, saya saja masih kekurangan, keluarga saya lebih membutuhkan. Bagaimana jika nanti timbul masalah yang tak terduga? Saudara, padahal Tuhan ingin kita belajar untuk mempercayakan hidup kita. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan? Tuhan tahu loh. Pengalaman saya jadi pendeta 18 tahun. 18 tahun ya Inang ya. Saya kunjungan gitu kan. Saya kan suka ngelihat jemaat-jemaat yang rajin gitu ya, setia ngasih persepuluhan. Yang enggak setia saya kunjungi, yang setia juga saya kunjungi gitu kan Pak ya, supaya melakukan firman ini. Saya datang ke salah satu jemaat, saya tanya kenapa enggak ngasih persembahan persepuluhan padahal suami istri bekerja. Apa jawabnya? Saya ngasih Bu Pendeta, tapi ke gereja di mana saya lahir, di sana lebih membutuhkan. Saudara, persembahan persepuluhan itu di mana kita mendapatkan makanan rohani. Di mana kita terdaftar di situ. Nah, ternyata saya teleponlah pendeta yang dia tinggal. Benar enggak atas nama ini? Namanya sama-sama metode ya Pak ya. Ngasih persembahan persepuluhan enggak, saya sudah hampir 3 tahun di sini. Sesen pun tak ada. Itu alasan untuk ngeles ya. Terus saya datangi lagi nih. Kemana persembahan persepuluhannya Pak? Suami istri sudah punya mobil, ada motor, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tanggung jawabnya sebagai anggota gereja bagaimana? Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan bagaimana? Saya katakan, apa jawaban Bapak ini? Begini Bu Pendeta, masih banyak keluarga-keluarga saya, jemaat-jemaat saya yang miskin. Jadi uang saya kasih ke sana. Salah. Itu ucapan syukur. Kalau persepuluhan memang kemana kita bergereja mendapatkan makanan rohani kan begitu, seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya tanya gitu kan di daerah lingkungannya juga kan gitu, saya pernah khotbah daerah lingkungannya, bagaimana Bapak ini? Apakah dia memberikan persembahan apa-apa ke sini? Oh enggak pernah, memang holy. Jadi banyak alasannya. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempersembahkan sebenarnya menunjukkan iman kita. Maka setiap saya berdoa itu selalu katakan, Tuhan, seberapa yang kami berikan menunjukkan cinta kasih kami, iman kami kepada Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat lagi Pak. Poin yang keempat. Agak panjang ini Pak Sipurian. Dan yang terakhir, udah mulai siap-siap tadi yang sudah agak miring kursinya, sudah mulai ditegakkan. Yang keempat, pemberian yang diikuti korban akan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Janda ini memberikan dari kekurangannya, artinya ada yang dikorbankannya. Ya ada yang direlakannya, dia kasih yang terbaik. Dia berkorban.
Ada sesuatu yang mengganjal mungkin di dalam hatinya, kekurangannya, tapi dia berkorban di situ, dan disitulah yang dilihat Tuhan bahwa dia menyenangkan hati Tuhan. Jadi pemberian yang diikuti oleh korban akan menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan takut. Ya, saya selalu bilang kepada anak-anak P3MI, dari sejak sekarang kau harus ngasih persembahan persepuluhanmu. Sudah Bu, orang tua saya sudah ngasih. Saya bilang kau dapat uang jajan? Iya, kumpulkan. Dari situ kau belajar dan kau akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya soal berkat jasmani, tapi itu adalah ketetapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya kuliah S2 saya pernah saksikan itu. Gereja Metodis tidak memberikan nafkah ketika kita memang benar-benar full timer untuk kuliah. Berbeda dengan di wilayah 1, kita belum ada sistem seperti itu. Nah, jadi ketika saya kuliah itu tidak ada sesen pun dan saya tidak bekerja, saya tidak melayani. Saudara bisa bayangkan mama saya bilang apa sama saya, dari mana uang kau? Gak usahlah kau kuliah, udah cukuplah kau S1. Melayanilah kau. Saya bilang enggak Mak, saya pengen mengambil profesi Mak, saya suka di bidang pendidikan. Saya ingin lebih ini lagi saya bilang. Mama saya enggak setuju. Akhirnya saya bilang saya berangkat sendiri. Saya cari sendiri, tempat sendiri. Akhirnya mama saya luluh, ditengoknya usaha saya. Sudahlah, tiap bulan ku kasih sama kau 500.000. Saudara bisa bayangkan 500.000 kayak mana lah. Untuk kuliah segala macam. Saya waktu itu kuliah di Jogja dan saya melayani hampir 2 tahun itu di Jogja tapi tidak full timer. Saya membantu pelayanan di sana. Kadang-kadang saya jalan kaki, kadang-kadang saya naik angkot pada waktu itu. Kami mencari dana ngamen dan segala macam. Dan saya mengajari kepada anak-anak sana untuk setia dalam memberikan persepuluhan. Nah saya mengasih persepuluhan dikasih mama saya 500.000 berarti 50 ya Pak Yanto ya. Tapi saya ngasih ke Tuhan berapa? Kadang-kadang 200. Kadang-kadang 230, kadang-kadang 250, kadang-kadang 300. Karena saya kan suka dipakai jadi asisten dosen, dibayar uang ini saya. Sampai saya semester 2 saya sudah ketakutan dipanggil terus nama saya karena saya nggak bayar uang kuliah. Saya pikir saya akan keluar. Terakhir rektor manggil saya, Bapak Kris Marantika. Langsung ketika saya menghadap dia, saya bilang apa, Pak saya minta maaf. Kalau saya memang mau dikeluarkan nggak apa-apa Pak. Saya sudah siap. Tapi Bapak Ibu tahu nggak apa yang dikatakan oleh Pak Kris Marantika pada waktu itu, Dr. Kris Marantika. Ibu Pendeta Linda, justru saya mau ngasih sama Ibu per semester itu 600.000. Jadilah asisten dosen di sini dan Ibu mendapatkan beasiswa full sampai tamat. Luar biasa nggak? Dengan IP harus di atas 3,6. Jadi mereka melihat indeks prestasi yang saya berikan. Jadi apa yang saya lakukan ke Tuhan, persepuluhan yang saya berikan ke Tuhan, itu diganti oleh Tuhan. Dan saya menyelesaikan cuma 1,5 tahun. Ya dosen saya tiba-tiba pergi ke Australia pindah, saya harus komunikasi melalui internet, melalui via email, dan ternyata Tuhan memberikan nilai cum laude 3,67. Dapatkan beasiswa, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan per semester 600.000, apalagi itu. Dan saya menjadi asisten dosen. Itu luar biasanya. Berkat, yang penting kita setia. Memberi dari kekurangan. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, maka berikan yang terbaik. Apakah itu uang kita, waktu kita, tenaga kita, pemikiran kita, kemampuan kita kepada Tuhan, kepada orang lain. Bagaimana motivasi kita yang benar, yaitu dengan penuh dengan ucapan syukur. Dan bukti kasih kita yang semuanya itu merupakan bentuk pengorbanan kita kepada Tuhan dan sesama kita. Bukan jumlah yang melainkan kualitas. Tuhan tidak menilai apa yang tampak dari luar. Tetapi jauh ke dalam hati kita. Persembahan yang tampaknya kecil akan bernilai besar. Ketika persembahan itu berasal dari hati yang tulus dan sukacita yang kita berikan kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang baik, ajarkanlah kami untuk melakukan dan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan dan mempersembahkan yang terbaik untuk kami. Ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar dari seorang janda ini dengan motivasi yang baik, sukacita dan tulus ketika mempersembahkan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami juga belajar dengan segala keterbatasan kami, ekonomi kami tidak tergantung atau tidak terpaut kepada mamon Tuhan. Tapi kami mempercayakan hidup kami, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah terus memberkati kami dan mengajarkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu dan berkati juga firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu jangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Kepada Allah Beri Puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan bersaksian. Amin. Bukalah hati dan tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan melalui hambanya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak.